Pian Koko Stres. Waduh. 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 Setelah ngomong stres ini Koko Stres. Kok ketawanya kayak kuntilanak. Apa kabar Romo Stres? Saya menghibur orang-orang stres. Ya ampun luar biasa ya. Yang sebelah itu buat orang stres malah Romo Yus. Yang sebelah mana? Itu malah dia buat orang stres. Oh Christian. Iya. Romo Koko, ada apakah gerangan sesibuk kau keliling ke sana kemari, tapi kok tiba-tiba mencelok ke Samadhi? Bagaimana tidak loh, katedral itu adalah tempat panggilanku yang pertama. Iya. Pasti ada Katedral kisah. Tanjung Karang. Iya, ada kisahnya dong. Ada berarti. kisahnya Romo. Jadi dulu kecil saya besar di kota Tanjung Karang ya. Papa saya buka toko di Pasar Tengah, kan kelihatan sekali ya. Nasibnya kalau tidak sales asuransi ya buka toko. Jadi ini kenapa ini di belakang polusi. Pengen ngikutin ketawanya. Ya, pokoknya mulai sekarang kalau acara Romo Koko ketawanya jangan biasa ya. Harus sama dengan Romo Koko. Udah. Jangan berlebihan juga. Jenis-jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Ya. Jadi kenangan dari kecil Romo. Ya. Tumbuh besar di kota Tanjung Karang, papa saya buka toko di Pasar Tengah. Dulu kebetulan papa saya belum Katolik ya. Jadi memang hidupnya agak struggling ya. Karena kalau belum kenal Tuhan Yesus itu, hidup keluarga pun kadang-kadang juga struggling. Jadi saya kalau stres larinya ke... Tuh kan stres. Benar ya. Betul kan? Bener ya. Pokok stres. Kalau stres larinya ke gereja, katedral. Saya berdoa di gereja katedral. Sekolahnya di mana? Sekolah di Pasir Gintung. Nah, jadi saya bersama Suster Claudia dan para suster FSGM ini ya. Disusui sampai sebesar ini. Luar biasa ya. Disusui suster. Disusui suster. Ini jangan salah ngomong, nyapuinya susah nih. Diberi susu. Dikasih susu. Kan kalau program SKM. iya, kalau dari program sekolah kan ada susu gratis. Iya, Dari susu itu maksudnya suster ya. Iya betul. Jadi sampai sebesar ini karena susu suster. Padahal waktu itu non Katolik. Papa non Oh Katolik. papa, tapi Saya sudah Katolik. sudah? Dari mama saya sudah Katolik. Jadi mama sering ajak saya ke katedral untuk misa, untuk apapun. Dan sekolahnya karena dekat gereja, juga tokonya dekat gereja. Jadi sering mampirnya ke katedral Tanjung Karang. sampai masuk seminari papa tetap non Katolik. Tetap non Katolik Kasih sampai izin. saya masuk SCY baru beliau PCY. di Baptis Katolik. Dan kasih izin ketika si Koko kecil itu masuk seminari, kan dulu kan masih kecil ya. Ya, biasa aja ketawanya. Gua takut. Itu udah Gua biasa takut banget, kalau Bo. ketawa dia begini. Itu emang dia ketawa dia sendiri. Soalnya Dia nggak tahu diri sendiri. coba ya kalau lihat wajah Romoyus gimana kita nggak ketawa ya? Wajah beliau sangat tulus ya, walaupun tampak banyak penderitaan. Ya, Jadi pokoknya, papa nggak apa-apa tuh ketika ya papa juga Romo, ya namanya orang Tionghoa agak totok, jadi bapak saya generasi pertama yang lahir di Indonesia, karena engkong saya dari Chungkwo baru datang, jadi memegang teguh budaya Tionghoa itu. Sehingga nggak diizinkan, karena saya anak laki-laki nomor 1 pembawa marga, cucu pertama lagi. iya. Kalau Romo Steve, ini anak keberapa nih Romo Steve? Pertama, Anak pertama, diizinkan nggak sama bapaknya waktu masuk seminari? enggak. Enggak juga kan, karena harapannya selalu pengen cepet dapat Keturunan. keturunan. Mandarin. Gitu.
Itu dia. Ayo terus. Wucelai. Ini kok banyak koko stres di sini. Ayo Ki ajak ngomong Ki. Abis Ya kurang lebih gitu Romo. Tapi Jadi kenapa nggak kepikiran dagang aja gitu Romo Koko? Kenapa harus masuk seminari kan? Iya loh. Genetiknya dagang, wajahnya pun dagang. Gak laku dia Romo Yus, kalau dagang juga. ya gimana ya? Momen memori ketika kecil mendapatkan ketenangan di gereja katedral yang wah modelnya kan dulu kayak semi gotik gitu ya, tinggi, kemudian sepi, tenang, hening. Di situ saya menemukan apa ya? Seperti Tuhan itu benar-benar dekat dan mengasihi. Sehingga saya kayaknya kok nggak bisa berpindah ke lain hati waktu itu ya. Sampai ketika Bisa pindah. ini bagus. Iya, masuk katedral yang besar merasa seperti pengalaman rohani yang luar biasa. Kalau masuk ballroom samadhi ada rasa apa Romo? kalau masuk samadhi ini rasanya agak mulas. Wah. Kenapa Romo kalau mulus toilet di sono Romo? Tapi Lihat Romo Yus, ketawa terus. aku bisa soalnya. kebayang kalau Romo Koko jadi itu ya pedagang. Jadi kayak tukang itu jual daging di pasar tuh loh. Kongko yang pakai singlet sama Ya itu. ampun. Sambil ngebacok gitu ya, ngebacok Sambil bacok daging gitu loh. Lo mau berapa kilo Mau berapa potong Berapa potong ah? Sambil ngebaca. Lu bertiga sama-sama ngkongko aja lu. Iya. Saling Kita mencela jangan lu. saling mencela Romo. Tiga cek ini nih. Sama-sama cek ini Romo. Saya ngebayangin tukang kopi di Pontianak mau yang buka baju mau. Oh yang singlet. Kopi susu. Tapi ada benarnya. Ada benarnya mungkin naluri itu ya, naluri keturunan tukang daging jual bak itu ya. Iya. Ketika masuk studio ini, wih, fokus saya pertama bukan umat Romo, bukan musik yang bagus. Fokus saya tahu nggak apa? Siapa? Ini kakinya Romo Yus mulus amat. Zoom, Naluri tukang zoom, daging. zoom, 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 zoom. Mo, itulah sering bleaching di mana mo. Ya Kaki di bleaching. seminggu sekali waxing dia. Wah. Waxing. Waxing dia waxing. Saya jadi was-was Brazilian deket Romo Koko waxing. nih. Ngeliatin betis saya. dia. Romo Koko, Bapak Uskup datang ke sini pun siapapun Bapak Uskupnya. Bener. tetap Gak ada kostumnya ngomongin. celana pendek. Serius. Serius Romo. Saya sampai takut. Konsisten. Saya sampai takut Konsisten, diomelin Bapak Kardinal. Iya. Kok nggak sopan sih menyambut Bapak-Bapak Uskup pakai celana pendek Wih, gitu. konsisten ya. Ya kan Bapak Uskup datang sesudah, ini kan hoki saya tuh di celana pendek. Betul. Kalau saya nggak pakai betul. celana pendek nggak bisa nyumbang katedral Tanjung Nah, Karang. luar Itu. biasa. Coba saya pakai celana Tepuk panjang. tangan untuk Romo sopan. Yus dong. Luar biasa ya. Tapi Kan- rencananya Romo Koko juga mau pakai celana pendek. Iya Mo. Romo. Mungkin coba. Boxer. Yang celana pendeknya siapin. Gua punya boxer. Saya ambilin ya celana pendek awas. Jangan. Kabur semua kabur. Gak ada ukurannya. Kita kan belum melihat betisnya Romo Koko ya kan. Acara apa ini? Lagian dia buka betis. Aduh betis. Kan yang mulai Romo Koko duluan. Tapi tahu nggak Romo, kenapa ini ada spiritualitasnya Romo? Kenapa Apa saya pakai spiritualitas? Apa tuh? Kita tuh tampil pengen apa adanya. Apa adanya. Nggak dibuat-buat kayak gini gitu Oh, ya, gitu. Ya, ini Luar kan biasa. Kalau begini ada adanya. dibuat-buat. Dibuat-buat. Siada Kalau adain. yang kalau yang ini Ini apa baju paling atas yang ada apa langsung saya pakai. luar biasa. Berarti besok saya pesen sama yang nata lemari Romo. Supaya Supaya yang di paling atas adalah baju dan celana dalam. Ayo.
Itu yang mau dipakai. Ayo. Ayo. Yang setuju tepuk tangan. Gua juga sekarang pakai celana dalam. Dikira nggak pakai apa? Sensor. Iya. Yang sini mulus, ini makin mulus. Tapi memang ya. Romo Ki. Tapi serius loh, beliau ini pastor yang sangat humble ya. Yang setuju tepuk tangan dong, sangat humble, sangat down to earth. Spiritualitasnya kalau kita ini kadang-kadang ya para pastor terlalu tinggi ya. Kenosis, Ece Venio, Ece Ancila. Yes. Kalau beliau spiritualitasnya simple banget. Apa? Cukyo. Kaki babi Romo. Romo kalau suruh mereka tepuk tangan, pasti mereka tepuk tangan lah. Gitu ya. Orang lagi butuh. Kalau nggak duit gak Siapa keluar. yang setuju Romo Yus humble tepuk tangan? Ya tepuk tangan lah, mana ada yang berani, ya enggak? Jadi gini Romo, kalau balik ke cerita katedral. Katedral itu awal cinta pertama saya benar-benar mengalami cinta Allah begitu hadir ya. Siapa? Cinta pertama Meifung, Meli atau siapa waktu itu? Kepada Tiana, kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa ya kan. Jadi di katedral itu banyak sekali kenangan. Karena ya kalau papa mama saya ribut di toko atau suruh saya jaga toko kelamaan, saya biasanya kaburnya ke katedral Tanjung Karang itu Romo. Kalau mereka ribut di toko, Kalau mereka ribut ke toko, saya pergi. oh enggak mendamaikan Ke mereka gereja. enggak? Oh enggak, masih anak kecil bisa diinjek-injek saya. Sampai sekarang juga nggak bisa mendamaikan mereka. Itu kalau ributnya di toko larinya ke katedral. Nah, kalau larinya mereka ke ributnya di katedral. katedral larinya kemana? Kalau ributnya di katedral, kan bapak gua nggak Katolik, gimana sih? Iya, Christian. Waktu itu, Waktu itu. lalu ya sekarang melihat katedral sedang dibangun, katedral Tanjung Karang. Dan belum jadi-jadi lagi. Iya belum jadi-jadi ya. Iya. Ya akan jadi setelah OKS ini. Cie. Akan jadi. Saya harap kita semua ingat ya, katedral ini melahirkan banyak sekali panggilan. Maka semoga banyak panggilan-panggilan baru yang datang dan lahir dari rahim Katedral Tanjung Karang. Supaya makin banyak suster, bruder, romo, frater yang ikut Yesus. Karena kan para imam itu lahir 2 kali katanya. Satu dari rahim mamanya, Oke. yang kedua dari rahim umat semua. Jadi umatlah yang menghasilkan para imam hebat. Dan ya walaupun imamnya kakinya mulus begini, dia juga lahir dari beliau juga lahir dari rahim umat loh. Luar biasa ya. Jadi ya inilah indah Kalau sekali. imamnya kayak gini, Ah, lahir dari rahim siapa yang segede gini? wah membalas beliau ini. Iya. Ini lempar-lempar peluru ini judulnya. Tapi kita bersyukur loh di Indonesia sekarang ini ada Romo Koko, ya kan? Romo dulu ambil studinya bidang media ya katanya ya. Saya studi filsafat. S2-nya master. Iya, S2-nya ada 2, teologi dan filsafat. Oh, Hmm. tapi kok sekarang banyak di bidang bikin konten-konten. media. Karena dulu konsentrasinya di etika digital, jadi area penelitiannya di dunia-dunia digital gitu ya. Jadi mengetahui psikologi digital, kemudian ya beralih-alih lah sekarang banyak di dunia genital lama-lama. Iya. Romo, Waduh. Wah. tolong di take down ya. Tolong di take down bagian ini.
Romo Koko, pertanyaan simple. Oh, Capek nggak jadi orang terkenal? siapa yang terkenal? Diundang ke sana kemari, siapa sih nggak kenal Romo Koko sekarang ya nggak? Beliau Jakarta, Surabaya, Bandung, mana lagi? Malang, Australia, Amerika, Hong Kong, Macau, Vancouver, ya. Ethiopia. Jepang, semua ada. Uganda, keliling semua. Zimbabwe. Kecuali ke surga nanti. Kalau di surga nggak ada karena apa Romo Manggo? Karena apa? Panitia. Panitia. Romo-romo panitia nggak ada di surga. Panitia nggak ada di Iya. surga. Capek nggak dipanggil-panggil umat terus gitu? Capek sih nggak takut Romo. Takut apa? Takut. Dilihat betisnya. Ya. Christian. Tapi kejadian loh beberapa kali itu ya. Ya itu ya. Kadang kita menafsirkan kitab suci yang perempuan pendarahan itu loh Romo. Oh. Mujizat setelah Memegang. dijamah jumbai jubahnya, Romo takut. Sembuh. Romo takut dijamah. ketika adorasi misalnya, adorasi umum. Romo untuk dipegang-pegang. KRK. Aduh, dia maksudnya baik, pengen pegang jumbai jubahnya dari belakang. Tapi Yang salah, Men. kepegang Salah. betisnya. Kegedean sih, kegedean. Dan karena rebutan kadang-kadang juga di atas betis. Wah. Apa itu? Apa itu? Pundak. Pundak. Ya. Pundak. Sapu dong, Jadi sapu. Romo merasa apa ketika ada peristiwa salah pegang itu? ya pertama marah ya. Awalnya marah. Awalnya marah. Berikutnya senang. Berikutnya lagi dong yang sebelah belum. Hus, enggak. Bukan, ini nggak ada di kisah nyata, nggak ada. Nggak ada di kisah nyata itu. Kiri. Itu ilusi beliau saja. Jadi Sapu Ilusi gue orang dia yang bikin cerita. Dia yang bikin cerita bukan Batu gua. sembunyi di tangan. ini. Yang mulai dengan betis siapa dari tadi? Dari tadi kita Iya, bener ya. sebelum lo dateng kita ngomonginnya rohani. Rohani. Ditutup lagu hidup adalah Luar kesempatan. biasa ya, luar Ketika biasa. kau mulai datang, mulai berani. Area-area. Aduh, Gak apa-apa. Apa yang terjadi OKS? Tuh kan masih liatin aja. Apa yang terjadi di OKS? Hanya di OKS. Setengah di sini omongan serius, setengahnya itu cuma Stres. demi bikin gembira-gembira aja. gembira-gembira. Ya jadi sampai mana tadi? Sampai betis. takut orang terkenal diundang ke sana kemari. Enggak lah, takut. enggak. Saya cuman takut. Takutnya kalau orang lihat kitanya, bukan lihat Yesusnya. Padahal kan mestinya kita ini hanya paralon ya. Cuman ini paralon size-nya agak gede aja. Kita itu cuman saluran, bukan yang utama. Jadi ketakutan saya adalah tiap kali pulang dari acara-acara gitu ya, pewartaan. Selalu Tuhan, apakah umat lebih melihat Romo Yusnya atau lebih melihat Yesusnya gitu Romo. Padahal yang pewartaan Romo Koko. Yang dilihat Romo Yus. Iya. Gimana sih ya? Yang lagi pewartaan Yang Romo di Koko ya. pewartaan dia coba. Serang selagi bisa Oh iya, pokoknya. iya. Selagi gua pakai mic serang. Siapa suruh dipegang? Siapa Kacau dia. suruh datang. Ya kalau di OKS jangan lihat sayanya lah ya. Ya, Pokoknya kita lihat. lihat betisnya. Enggak. Jangan lihat sayanya, jangan lihat Romo Koko, lihat transferannya aja lah. Ya. Betul. Iya karena ya Romo, OKS kita tuh waduh udah sampai dari ujung timur Iya, sampai benar. ujung barat kita. Siapa yang nggak kenal OKS? Luar biasa loh. Itu bukan kita ngarep begitu sebetulnya ya. Luar biasa ya. Tapi karena tiba-tiba aja kok rohnya itu membimbing kita bantu ke sono, ke Yes. sana gitu. Dan nyata sekali. Makanya Romo bilang, Katedral Tanjung Karang setelah OKS ini
selesai. Amin. Maka Romo Koko tugasnya menghimbau netizen yang ada di rumah. Hai. Romo Koko di sini, Romo Yus di sini. Kita berdua bersaudara dan cobalah lihat mana ada seorang pastor yang mengikhlaskan dilihat di seluruh Nusantara dengan menggunakan kolor. Tidak ada pastor yang mengikhlaskan dirinya kalau tidak demi Katedral Tanjung Karang. Maka ya saya berharap hati Anda terketuk membantu pembangunan gereja Katedral Tanjung Karang, gereja masa kecil kami juga ya. Harapannya semakin banyak umat bersukacita di dalam katedral itu, semakin banyak yang sembahyang dan berdoa, amin. Amin. Dan semakin yang banyak berdoa juga untuk para imam, para bruder, para suster yang hadir. Terima kasih. Lama-lama tuh saya sama Romo Koko udah nganggep saudara loh saya. Wes, kok bisa? Kayak gimana? Saudara siapa? Kan saudara kan? Saudara gimana? Iya, kan saya nganggep you saudara. Saudara siapa? Nggak kenal dong berarti. Saudara siapa gitu ya? Ya ampun. Romo Koko, terima kasih. Thank you semuanya. Satu